Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah mengklik video ini, dan saya harapkan kakak-kakak dan abang-abang selalu dilimpahi kebaikan. Baik, kali ini kita mengganti istilah teman-teman. Teman-teman itu kan agak kaku gitu ya, agak ya udah basi lah itu. Hanya anak-anak lah yang cocok untuk memakai hal itu ya. So, kayak halo teman-teman gitu kan ya, anak-anak sekali. Tapi bagi kita yang sudah remaja, kita gantilah gitu ya, yang lebih santai cuma tetap sopan. Baik, kali ini kita akan membahas masih tentang seputar COVID-19. Apa ya? Oh iya, tema ini mungkin akan bukan berakhir sih, tapi lebih ke akan gini maksudnya, karena KKN saya kan akan berakhir 1 atau 2 hari lagi itu pada saat video ini dibuat ya. Dan tentunya kalau KKN sudah berakhir, maka saya bisa lebih bebas untuk apa sih yang bisa dibahas di konten channel ini. Intinya lebih bebas lah. Nanti kita bisa bicara nanti tentang film atau hal-hal yang penting tetapi luput dari perhatian masyarakat gitu lah. Jadi ya seperti tujuan dari channel ini. Tujuan dari channel ini adalah untuk mengedukasi penontonnya supaya ya lebih pinter dikit lah gitu. Janganlah bodoh-bodoh amat gitu. Jangan hanya mengkonsumsi seperti konten-konten hiburan yang mana kalau kita lihat konten-konten hiburan itu ya hanya sekedar menghibur. Itu jarang konten menghibur yang sekaligus mencerdaskan. Tetapi menurut saya pribadi, hiburan itu ya tergantung preferensi masing-masing gitu. Kalau saya sih, hiburan saya adalah ketika saya mengetahui fakta-fakta baru misalkan, atau mengetahui sesuatu yang ilmiah gitu. Nah, itu saya terhibur gitu, daripada hanya sekedar nontonin kayak stand up komedi gitu. Atau tapi saya nggak benci dengan stand up komedi ya, saya nggak benci gitu. Cuman kalau hanya seperti ya hanya video-video lucu-lucuan, hanya stand up komedi, hanya lawak-lawakan yang hanya sekedar menghibur, nggak ada maksud untuk mendidik, nah itu saya nggak terlalu gitu, nggak terlalu suka. Tapi saya juga nonton sih stand up komedi, cuman hanya beberapa orang gitu, seperti Coki Pardede, Tretan Muslim gitu. Tapi kalau kalian ingin melihat lucunya mereka, itu jangan nonton di channel-channel YouTube yang merupakan yang punya TV ya. Intinya kayak Kompas itu kan punya punya channel YouTube dan punya TV juga gitu. Jangan tonton dari sana, tonton di channel mereka itu, kayak Majelis Lucu atau Coki Pardede atau Tretan Universe gitu. Ya itu menurut saya pribadi sih gitu, saya senang aja lihat komedi mereka itu gitu. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama itu adalah darurat sipil. Nah, darurat sipil itu apa gitu? Nah, darurat sipil itu adalah sebuah istilah, adalah status yang ditetapkan ketika keadaan negara sedang berbahaya. Jadi kalau negara ini sedang darurat, sedang berbahaya, maka bisa saja diberlakukan status darurat sipil. Nah, status darurat sipil ini kalau diberlakukan, maka presiden bisa menjadi panglima tertinggi yang bertugas untuk menetapkan aturan-aturan yang diperlukan selama masa darurat sipil. Jadi presiden itu punya kewenangan lebih lah untuk mengatur wilayah negara Indonesia gitu. Jadi apa yang dikatakan presiden itulah yang harus dituruti gitu. Itulah arti dari darurat sipil. Nah, darurat sipil itu juga berimbas gitu ke kepala-kepala daerah. Nah, kepala-kepala daerah itu juga punya kewenangan lebih untuk mengatur daerah masing-masing gitu. Jadi kepala daerah itu, kalau kepala daerah bilang A ya harus dituruti gitu kata-kata dari kepala daerah tersebut gitu. Tentunya melalui persetujuan presiden ya. Ya sebenarnya status darurat sipil ini memang diperlukan, tetapi itu tergantung dari situasinya gitu. Kalau situasi memang darurat atau situasi yang tidak biasa, tentunya tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa aja gitu. Tentunya diselesaikan dengan cara yang nggak biasa.
Oh ya, ya apa lagi? Oh ya, darurat sipil itu rentan untuk menjadi apa ya? Cara bagi pemerintah untuk menjadi lebih otoriter gitu. Tapi itu kalau kayak pemerintahnya yang buruk ya. Tapi kalau pemerintahnya baik gitu ya, nggak akan nggak, mereka nggak akan memanfaatkan status darurat sipil untuk me- apa ya, untuk menjadi otoriter. Apalagi ya, oh ya, pada masa pandemi COVID-19 itu, pada masa pandemi COVID-19 memang pernah ada isu untuk memperlakukan darurat sipil, tapi itu tidak jadi diberlakukan karena banyak sekali pro dan kontra di masyarakat, sehingga pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang gegabah, sehingga apa ya, darurat sipil itu tidak jadi diberlakukan. Ya intinya ya masyarakat takut aja gitu kalau kalau darurat sipil diberlakukan, nanti pemerintah bisa sewenang-wenang gitu, baik kepala pusat maupun kepala daerah. Ya baiknya kalau di Indonesia ini kita musyawarah lah, karena kan kita hidup bernegara, kita hidup itu nggak sendiri-sendiri gitu, kita itu saling membutuhkan satu sama lain, dan tentunya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Kita harus berdiskusi dengan banyak orang biar bisa diambil keputusan apa yang tepat. Baik, yang kedua adalah COVIDian. Nah, COVIDian itu adalah menurut Urban Dictionary ya. Menurut Urban Dictionary itu artinya adalah sebutan untuk orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Jadi ya sebenarnya COVIDian itu artinya bukan kita jadi bodoh karena adanya corona, karena seperti kita belajar sistem daring dan sebagainya, ya bukan itu gitu. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Jadi kalau ada orang-orang nih berkerumun nggak pakai masker gitu ya, itu teman-teman bisa sebut kayak COVIDian gitu. Atau orang-orang yang gemar gitu menyebarkan teori-teori konspirasi seputar COVID-19 gitu. Oh nggak usah takut COVID gitu kan ya, nggak usah takut COVID itu hanya buat takut global gitu kan. Ya mungkin ada permainan bisnis di sana gitu, cuman ya gimana ya, saya juga nggak yakin apakah COVID-19 itu ada gitu. COVID-19 itu ada, cuman apakah memang seberbahaya itu gitu atau enggak. Tapi kalau saya pribadi lebih baik kita memakai skenario terburuk gitu. Jadi kita berpikir negative thinking dulu lah gitu. Kita susun dulu lah, kita anggaplah COVID ini berbahaya gitu. Jadi karena COVID-19 itu berbahaya, kita anggap berbahaya, maka kita tentunya akan lebih waspada gitu ya. Intinya teman-teman patuhilah protokol kesehatan biar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Kita bebas kayak bersalam-salaman, berkumpul-kumpul ya, nggak takut lagi, nggak kayak sekarang gitu. Kadang untuk berkumpul pun kita temu kangen nih gitu ya, nggak bisa karena adanya COVID-19. Baik, yang ketiga adalah Corona and Chill. Nah, Corona and Chill itu adalah plesetan dari Netflix and Chill gitu. Nah, chill itu artinya adalah bersantai, nyantai. Nah, istilah ini mengacu pada situasi yang mana orang tidak bisa kemana-mana dengan bebas selama pandemi COVID-19 dan hanya bisa bersantai di rumah. Nah, ya intinya gini, Corona and Chill itulah sebutan untuk ya karena nggak bisa kemana-mana dan bisa kemana-mana, cuman memang harus dalam status yang memang dalam situasi yang penting itu kita harus keluar. Tapi kalau situasi nggak penting kita harus di rumah, apalagi bagian lockdown gitu kan. Nah kalau lockdown itu kan kita nggak boleh kayak keluar rumah gitu. Nah ya yang hanya bisa orang lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan di dalam rumah aja gitu. Intinya ngecil lah di rumah gitu, bersantai-santai karena corona gitu, atau COVID-19. Intinya gitulah gitu. Teman-teman ngerti lah ya, teman-teman kakak-kakak dan abang-abang ngerti lah gitu kan. Baik, yang keempat adalah Corona Block gitu. Nah, Corona Block itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana seluruh rencana jadi gagal karena adanya pandemi COVID-19. Nah jadi sederhananya adalah Corona Block itu artinya adalah suatu situasi yang mana rencana-rencana yang telah teman-teman susun itu gagal gitu gara-gara corona. Misalkan teman-teman
sudah teman-teman lagi deh, kakak-kakak dan abang-abang ya. Kakak-kakak dan abang-abang itu telah merencanakan kayak pergi ke mana kayak gitu, bisa kayak Eropa atau kemana, tapi jadi gagal karena adanya pandemi COVID-19. Nah itu artinya adalah corona block gitu, atau corona yang menghalangi rencana-rencana kita untuk berjalan sukses. Baik, yang kelima adalah Corona 20 gitu. Nah, Corona 20 itu apa gitu? Nah, Corona 20 itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika berat badan seseorang naik sebesar 20 pound atau sekitar 9 kg selama pandemi COVID-19. Karena terlalu bersantai di rumah dengan menimbun kalori tanpa membakarnya. Jadi, Corona 20 itu artinya atau Corona 20 ya, berat badan kita naik selama pandemi COVID-19. Nah, berat badan ini naik karena ya biasanya kalau orang di rumah itu kan kayak biar mengusir rasa bosan, mereka itu kan kayak makan lah gitu supaya rasa bosan mereka itu terhalangi gitu. Nah, dan apa yang mirisnya, termasuk saya ya, nah mirisnya orang itu makan terlalu banyak tetapi olahraganya itu minim gitu, sehingga kalori itu tertimbun kayak teman-teman tahu sendiri lah kan. Nah, apalagi kalau makanannya itu nggak sehat seperti makanan fast food gitu, makanan junk food. Apalagi jarang makan yang sehat kayak buah dan sayur gitu. Nah, tentunya badan itu jadi naik gitu, berat badannya gitu. Tapi kalau teman-teman makannya banyak tapi olahraganya juga giat gitu ya itu nggak masalah sih. Baik, yang ke-76. Yang ke-6 adalah caremonger. Mungkin saya salah baca ya, gimana sih cara bacanya. Nah, caremonger itu adalah sebuah istilah untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, peduli, serta membantu orang lain selama pandemi COVID-19 berlangsung. Jadi kalau ada orang-orang nih kayak tugas kesehatan, atau orang-orang yang membagi-bagikan masker, atau orang-orang yang sering membagikan tentang COVID-19 itu berbahaya loh misalkan, atau ada orang-orang yang mengedukasi masyarakat untuk selalu waspada dengan COVID-19. Nah, kita sebut mereka itu sebagai caremonger. Nah, yang ke-7 itu adalah Coronials atau Corona Kid. Nah, Coronials atau Corona Kid itu adalah sebuah istilah untuk bayi-bayi yang dikandung selama pandemi COVID-19, dan apabila mereka itu lahir itu adalah bayi-bayi tadi, maka akan disebut sebagai Corona Kids atau Coronials. Nah, jadi kalau teman-teman lagi, kakak-kakak dan abang-abang. Kalau saya kan kakak-kakak dan abang-abang yang sudah menikah nih, istrinya atau kakak sendiri yang hamil gitu kan, hamil selama pandemi COVID-19, maka apabila anak tersebut lahir, maka dia disebut sebagai Corona Kid gitu. Karena dia lahir pada masa pandemi COVID-19 gitu. Bukan lahir ya, maksudnya dikandung pada masa pandemi COVID-19 gitu. Yang ke-8 adalah colonialism. Nah, colonialism itu adalah sebuah istilah yang digunakan ketika negara-negara yang mengalami COVID-19 mengalami dampak besar dari berbagai sektor, baik sektor politik, ekonomi, hingga kesehatan. Jadi kalau ada di negara-negara yang terkena dampak yang besar karena COVID-19 seperti kayak Brazil, Amerika Serikat, dan sebagainya, ya berarti mereka terkena arus kolonialisme. Dan karena kolonialisme inilah yang memperkenalkan kita kepada new normal yang kita alami pada masa sekarang ini, maksudnya pada saat video dibuat ya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin sudah 2 tahun kemudian gitu, dan COVID-19 sudah berakhir gitu, berarti new normal ini kolonialisme ini nggak berlaku lagi. Nah, mengenai new normal telah saya bahas di video saya episode keempat. Jadi silakanlah teman-teman nonton itu gitu. Pagi yang terakhir ya. Sudah 14 menit ya. Nah, oke. Yang ke-9 adalah yang terakhir adalah Corona Zone. Nah, Corona Zone itu menurut Urban Dictionary adalah sebuah istilah untuk orang-orang yang ingin menghibur diri selama karantina dengan melakukan flirting ke lawan jenis. Ya, kalau disebut
pacaran online juga bisa. Jadi kalau ada orang-orang nih, gue bosen nih di rumah gitu, gue cari apa ya, gue cari cewek dulu lah di aplikasi Tinder misalkan, atau di aplikasi apapun itu ya, atau apa namanya, saya lupa juga ya, itu pernah populer dulu gitu, apa namanya, Tantan. Nah ya, Tantan, saya mau cari cewek dong atau cari cowok, gue bosen nih ya. Bosen nih gitu kan. Nah berarti karena bosen lalu cari cewek atau cowok di Tinder atau di Tantan, lalu ya kenal-kenalan, goda-godaan, itu gombal-gombalan itu ya. Berarti teman-teman sudah melakukan sebuah aktivitas yang bernama Corona Zone ya. Orang-orang yang pacaran karena bukan pacar, tapi saya nggak tahu juga ya apakah pacaran atau enggak, tapi intinya gini lah, Corona Zone itulah sebuah situasi di mana orang-orang yang bosen selama karantina dan ingin mengusir rasa kebosanannya itu dengan cara dengan cara melakukan flirting. Flirting itu apa ya kalau bahasa Indonesianya yang cocok ya? Kalau menurut saya pribadi sih, flirting itu bisa artinya kayak menggoda atau menggombal atau merayu atau pick up. Nah, pick up lines itu artinya yang ngegombal gitu. Intinya ya kayak ciri-ciri cewek gitu. Inilah mudahnya Corona Zone itu adalah sama dengan mencari ciri cewek. Udah itu aja, cewek atau cowok gitu. Baik, terima kasih bagi kakak dan abang yang telah nonton video ini sampai habis. Dan kalau suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan like juga. Dan kalau bagi teman-teman lagi, kakak-kakak dan abang yang penasaran atau dengan konten-konten di channel ini, kakak-kakak dan abang bisa subscribe dan aktifkan lonceng kalau kalau memang diperlukan. Tapi kalau notifnya mengganggu ya nggak usah gitu. Ya, apa lagi ya? Itu saja. Insyaallah kita bertemu lagi di video-video berikutnya dengan tema yang berbeda.